Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan semuanya. Tadi video saya terputus nih. Saya saat ini masih di kantor PT Bumen Reja Abadi, Jalan Imam Bonjol, Denpasar. Jadi pagi hari ini momennya tepat sekali dengan acara tumpek landep ya. Acara tumpek landep. Jadi kalau di Bali semua dealer rata-rata mengadakan acara odalan ya untuk mensyukuri. Jadi segala peralatan yang ada di kantor kita diupacarai ya. Rekan-rekan semuanya, ini saya berada di area Budi Enerpair ya. Jadi selain dealer kita 3S, kita juga punya Budi Encat ya. Jadi ini resmi ya. Jadi rekan-rekan semuanya pecinta Mitsubishi, mobil pribadi, bukan merek Mitsubishi saja ya. Kalau ada kendala di cat, baret, kecelakaan gitu, bisa membawa atau klaim ke tempat kita ya di PT Bumen Reja Abadi untuk departemen body and cat. Tempatnya cukup luas ya, representatif lah. Mumpung untuk acara tumpek landepnya belum mulai nih, saya live dulu sambil saya berbagi informasi ya. Oke, saya akan sharing satu informasi ya berkaitan dengan insentif pajak dari pemerintah ya, yang dalam 6 bulan terakhir cukup berkembang ya. Isunya bergulir begitu cepat ya di lapangan, yang berkaitan dengan isu insentif pajak dari pemerintah untuk kendaraan baru. Sebelum itu saya coba menjelaskan unsur pajak apa saja sih yang terkandung dalam sebuah kendaraan ya, sebelum kita pasarkan ya, sebelum kita jual. Ada 4 komponen pajak yang tercantum atau masuk dalam unsur kendaraan sebelum kita jual. Yang pertama ada namanya PPN, pajak pertambahan nilai. Yang kedua ada namanya PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah ya. Nah, 2 komponen pajak ini yang masuk ke pemerintah pusat ya. Jadi PPN dan PPNBM, 2 komponen pajak yang masuk ke pemerintah pusat. Ini dieselnya udah mulai nyala ya, agak biar nggak terganggu suara saya. Kemudian yang ketiga ada namanya PKB atau pajak kendaraan bermotor. Kemudian yang keempat ada namanya BBNKB, biaya balik nama kendaraan bermotor. Jadi 2 pajak terakhir itu adalah masuk ke pemerintah daerah ya, masuk ke pemerintah daerah. Jadi ada 4 komponen pajak ya, ada 4 komponen pajak yang diinkludkan dalam sebuah kendaraan sebelum kita jual ke pasaran. Nah, ini bergeser sedikit, ini tempat untuk stok ya. Tempat stok kita ada beberapa unit expander reguler dan expander cross ya, rekan-rekan semuanya. Oke, kita lanjut ya. Ada 4 komponen pajak tadi saya bilang. Jadi 2 komponen pajak pertama adalah masuk ke pemerintah pusat, 2 komponen pajak terakhir adalah masuk ke pemerintah daerah. Nah, kemudian insentif pajak yang mana yang disetujui oleh pemerintah untuk disematkan di kendaraan baru? Jadi dari situs kementerian ya, situs kementerian Kemenku ya, yang saya baca kemarin, ada 1 komponen pajak yang mendapatkan insentif 100% ya. Jadi yang mendapatkan insentif pajak adalah PPNBM, jadi pajak penjualan atas barang mewah ya, pajak penjualan atas barang mewah. Nah, ini 1 komponen pajak yang disubsidi oleh pemerintah
ya rekan-rekan semuanya. Sambil saya perlihatkan beberapa stok yang ada di kantor kita ya. Terus selanjutnya unit apa saja atau tipe apa saja yang mendapatkan insentif pajak dari pemerintah. Dari informasi yang saya baca, yaitu tipe unit atau tipe kendaraan yang memiliki cc 1500 cc ke bawah ya. Jadi yang disubsidi pajaknya, PPNBM-nya adalah unit atau kendaraan yang memiliki cc 1500 ke bawah ya. Jadi kalau di kita expander ya, di kelasnya kita dan merek lain. Kemudian ada cc 1000, 1300 itu kemungkinan akan disubsidi juga, tapi kebanyakan tipe yang sudah disubsidi oleh pemerintah dengan cc 1000 dan 1200 cc itu adalah tipe LCGC ya. Jadi tipe LCGC tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah berkaitan dengan insentif pajak. Kemudian syarat kedua adalah kandungan lokal spare part-nya 70% ya. Kandungan spare part lokalnya 70%. Jadi yang 70% kandungan lokalnya mendapatkan insentif pajak dari pemerintah. Ya. Kemudian mobil-mobil yang cc-nya di atas 1500 dipastikan tidak dapat ya. Jadi harga termasuk yang cc 2000, 2500 solar dan lain sebagainya tidak dapat ya. Nah itu penjelasan saya berkaitan dengan insentif pajak. Selanjutnya kapan pemberlakuan ya? Kapan pemberlakuan insentif pajak mulai diterapkan? Dari situs kementerian yang saya baca ya, mulai akan diberlakukan bulan Maret. Tapi prosesnya bertahap. Di 3 bulan pertama, bulan Maret, April, Mei, 100% insentif pajak PPNBM akan diberlakukan. Kemudian di 3 bulan berikutnya subsidi 50%. Di 3 bulan terakhir 25%. Itu ya, jadi 100%, 50%, 25%. Ya itu yang berkaitan dengan insentif pajak dari pemerintah khusus PPNBM. Nah, informasi selanjutnya. Ini sebelum itu, ini saya info, ini departemen di area cleaning ya, di area tempat cucian. Ini ada tempat cucian juga, jadi mobil sebelum kita kirim atau mobil yang setelah diservis dicuci ya, sehingga konsumen merasa nyaman ya, mobil setelah diservis kemudian dicuci baru diambil sama konsumen, atau mobil sebelum dikirim kita cuci dulu. Ya, jadi itu ya informasi saya berkaitan dengan insentif pajak. Kemudian perlu kita jelaskan ya, kalau isu sebelumnya kan subsidinya bisa sampai 40% katanya, itu tidak benar ya. Itu tidak benar. Jadi yang tadi saya sebutkan ada 4 komponen pajak, adalah PPN, PPNBM, kemudian PKB, kemudian BBNKB. Kalau besarannya ya kisarannya dari sisi persentase ya. Dari sisi persentase untuk PPN rata-rata di 10% ya. Kemudian PPNBM, pajak pendapatan atas barang mewah, itu kisaran 10 sampai 125% ya. Itu tergantung dari jenis kendaraan. Ya, tergantung dari jenis kendaraan. Kalau import biasanya kan lebih banyak dasar pengenaan PPNBM-nya. Kemudian yang ketiga PKB itu 10%. Ya. PKB itu 10%. PKB itu 2,5% ya. Kemudian BBNKB 10 sampai 15% tergantung dari daerah masing-masing ya. Nah, itu 4 komponen yang dikenakan dari sebuah kendaraan baru sebelum kita lepas ke pasaran. Nah, saya tegaskan lagi, mudah-mudahan ini bisa sharing buat kita semua.
sekali lagi bahwa yang disubsidi oleh pemerintah adalah PPNBM, pajak pendapatan, pajak penjualan atas barang mewah. Itu ya. Ini sambil menunggu upacara kita dimulai ya. Katanya sih jam 11 nih. Oke. Ini untuk departemen servis ya. Departemen servis. Stolnya lumayan banyak ya. Jadi Bapak Ibu semuanya pengguna Mitsubishi dimanapun berada, jangan ragu untuk melakukan servis di tempat kami ya. Jangan ragu untuk melakukan servis di tempat kami. Oke ya, Bapak Ibu semuanya, berkaitan dengan informasi insentif pajak dari pemerintah, cukup ya informasinya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Jadi ini acaranya sudah mulai, saya tutup saja. Terima kasih atas atensinya. Selamat